semua, ketemu lagi hari ini di Obras Party, obrolan asik seputar dunia properti. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Yohan nih. Halo Pak Yohan. Ketemu lagi. Apa kabar Pak Yohan? Baik, luar biasa. Baik ya, luar biasa ya. Hmm. Nah, hari ini kita mau bahas seputar dunia waris nih Pak. Oke. Ya, Hmm. sebelumnya aku mau nanya nih Pak, waris itu apa sih Pak? Oke, waris. Waris itu orang yang memiliki hak, Hmm, ya, memiliki hak atas aset yang diturunkan dari orang tuanya. dari orang tuanya Iya, atau bahkan nenek kakeknya. ya bisa aja, Bisa bisa ya. jadi. Keturunan dari kakek neneknya kalau ada kondisi tertentu eh, orang tuanya itu meninggal. Jadi itu kenapa bisa terjadi waris? Iya, Jadi dikarenakan orang tuanya meninggal iya, atau pemilik pemilik aset tersebut meninggal. hmm, seperti Jadi itu haknya ya. akan turun ke si ahli waris. Nah, nih Pak, ada pertanyaan nih Pak. Hmm, Kalau orang tuanya meninggal, hmm. harta neneknya atau kakeknya bisa diturunkan nggak sih ke cucunya? Ya itu yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau neneknya ini meninggal dan dia punya aset, pasti kan turun ke anak-anaknya. Akan dicek dulu nih, neneknya ini, anak-anaknya siapa nih? Nah, anaknya misalnya ada tiga, Ya, ya. Yang dua ini masih hidup. Anak pertama, anak kedua masih hidup. Anak ketiganya ini meninggal. Misalnya cowok-cowok-cowok lah ya. Anak ketiga cowoknya ini meninggal. Otomatis hak si anak cowok ini akan turun ke anaknya, oh begitu. gitu. Iya, 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 iya. Ya. Jadi misalnya Hmm, anaknya ada tiga lagi, ya udah. Jadi haknya si bapaknya ini yang meninggal itu akan turun ke anak-anaknya itu bagi rata tiga. seperti itu ya Pak. Mhm. Nah, Selama itu selama eh, ada itu ya hak surat nikah ya akta perkawinan. selama ada akta pernikahan ya Pak. Iya, jadi anaknya itu sah karena bisa ngikut ke ayahnya juga. Jadi kalau tidak ada akta pernikahan, tidak bisa ya Pak dibagi waris ya. Iya, karena anaknya itu akan ngikut ke ibu, kecuali yang meninggal ini si ibu, cewek. Hmm. Ya, berarti anak-anaknya, walaupun dia tidak ada akte nikah, anak-anaknya ini akan ngikut anak di luar nikah si ibu. Gitu. Jadi baiknya nih teman-teman kalau mau beli properti pakai nama istri aja ya Pak. Lebih aman ya Pak. Tapi kan sekarang rata-rata udah pada Hmm, punya akte nikah lah akta kalau saya nikah ya. soal Di zaman sekarang udah nggak kayak dulu ya Pak. Belum ada akta nikah ya. itu. Nah, apa aja sih Pak yang bisa dibagi waris nih Pak selain properti? Selain properti, ya yang bisa dibagi waris itu seluruh harta-hartanya, asetnya. eh Termasuk piutang. Termasuk piutang. Termasuk piutang. Piutang Oh, oke. berikut sama misalnya ada kendaraan, Hmm, perhiasan, ya deposito, misalnya deposito ya. tabungan, ya kalau misalnya Hmm, itu semua harta lah. hmm. Bapak kan pernah di bank nih, cukup Hmm, lama ya di dunia perbankan ya. Dan hmm, kebetulan nih Pak Yohan kan dulu marketing di bagian SMI ya Pak. ya. Nah, pernah nggak sih ngalamin tuh transaksinya berupa jaminan waris Pak? Jadi kalau jaminan waris itu kita pernah ketemu. Saya pernah ketemu, pernah Mhm, proses. mhm, Jadi si debitur ini mhm, mau mengajukan pinjaman, oke. ya pinjaman modal kerja, tapi jaminannya itu jaminan orang tuanya. Mhm, terus? Kan bisa kan diperbolehkan kalau Ya, di perbankan itu jaminan orang tuanya. ya, Nah, kebetulan orang tuanya itu yang punya yang atas nama sertifikatnya itu meninggal. mhm, Jadi otomatis harus diturun waris dulu. iya, Nah, bank bisa proses, tapi proses secara analisa kredit dulu. mhm. Asal pada saat proses sudah dilampirkan surat keterangan waris, gitu. Ahli warisnya siapa aja? Kalau salah satu anaknya nggak mau tanda tangan, jadi nggak bisa dong ya Pak, Tidak bisa. dijaminkannya? Iya, Jadi harus semua keturunan ke bawahnya ya, iya. yang Jadi tertulis. pada saat proses, walaupun sertifikat belum dibalik Mhm, nama ke nama ahli waris, karena mhm, kan sertifikatnya si orang yang meninggal mhm, harus dibalik nama dulu ke
ahli warisnya siapa aja. Misalnya dia ada istri dan ada 3 anak, berarti sertifikat akan dibalik nama ke 4 nama itu. Gitu ya, Pak? Iya, jadi 4-4 itu harus ikut Harus tanda ikut. tangan. Dan usianya harus dewasa atau anak-anak Yang termasuk? namanya ahli waris itu berapapun usianya, Berapapun usianya? heeh, masih bayi pun termasuk. Termasuk. Cuman kalau yang masih bayi itu harus ada putusan pengadilan. Hmm. Kalau dia nanti dikuasakan ke haknya ke kasih kuasa ke orang ibunya. Nah, saya pernah punya ini nih Pak, cerita nih Pak. Jadi Mhm, itu saya punya orang tua ya. Orang tua saya itu nenek saya itu meninggal dan mewariskan sebuah rumah, mhm, sertifikatnya masih girik nih Pak. mhm. Bisa nggak sih Pak dijual? Kalau diubah ke sertifikat bisa nggak Pak? Girik banyak sekarang di kondisi di zaman sekarang juga masih banyak yang berbentuk girik. Masih banyak yang Iya, berbentuk girik. masih ada aja berbentuk girik. Girik itu bisa dijual, Hmm. namun biasanya itu kalau saat ini pasti harus diubah jadi sertifikat Hmm. gitu, baru bisa ditransaksi jadi jual beli. Jadi harus ditingkatkan dulu menjadi Sertifikat. sertifikat, Hmm. baru Bisa intinya dijual. iya baru bisa dijual. Jadi kalau berupa girik aja juga bisa dijual kan ya Pak ya? Nggak bisa ya? Tetap sertifikatnya harus berbalik nama dulu ke sesuai dengan Ya, nama yang awal ya? ya harusnya dibalik nama dulu ditingkatkan dulu ke sertifikat baru bisa dijual. Jadi si Dijaminkan di bank pun juga nggak bisa ya Pak nggak bisa. sebelum sertifikat ya? Bank hanya bisa menerima yang berbentuk sertifikat. Hmm. Nah nih Pak, ada pertanyaan lagi nih. Kalau ada aset dengan sertifikat atas nama si ayah, Ya. tapi mereka tidak punya surat nikah nih Pak. Mm-mm. Kondisinya si ayah meninggal. Nah, siapa nih yang berhak dapat waris ini Pak? Nah, berarti kan sertifikat atas sama si ayah, Mm-mm. ya kan? Yang pemilik sertifikat itu meninggal, Ya. ya kan? Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, Mm-mm. kalau yang pemilik sertifikat meninggal, Mm-mm. berarti akan muncul waris, Hmm. ya kan? Si yang berhak memiliki hak untuk waris-waris Mm-mm. itu yang pasti istrinya. Kalau Ya. dia ada surat nikah ya, Ya. jika ada surat nikah dia si istri, misalnya dia anaknya ada berapa? Ada 3, Mm-mm. ya berarti sama 3 anaknya itu. Tapi kalau dia nggak punya surat nikah, Kalau tidak punya surat nikah, yang berarti si si ayah ayah, menurunkannya ke siapa nih Pak? nah si ayah, anak-anak dan istrinya itu tidak berhak memiliki hak waris. Hmm. Jadi asetnya itu, Mm-mm. haknya akan jatuh ke saudara ayahnya dan ibu orang tuanya, ya jika masih hidup. Nah, kalau nih Pak, mereka ada surat nikah, Mhm, tetapi pembelian rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan. mhm, Lalu sertifikatnya atas nama si ayah kan? Nah, si ayahnya meninggal tuh Pak. mhm. Nah, itu bisa diturunkan ke istri dan anak nggak? Pembelian propertinya sebelum pernikahan. Setahu saya bisa. Bisa ya? Iya. Jadi ada prosesnya ya Pak ya, Mhm. diturunkan ke istri dan anaknya ya. Walaupun pembelian propertinya sebelum menikah. Yang penting ada surat nikah ya Pak. Ya, karena yang dilihat dari pembelian sebelum menikah atau sesudah menikah Hmm. itu biasanya kalau cerai, Kalau harta cerai. gonogini Hmm. gitu. Jadi harta gonogini itu akan dilihat perolehannya pada saat masa pernikahan atau sebelum. Kalau sebelum ya berarti masih hak si full si pemilik. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya belinya pada masa pernikahan, ya berarti hak harta itu harus dibagi rata. Harta gonogini. Harta gono gini. Mhm. Bagus nih Pak, nanti kapan kita bahas lagi nih mengenai harta Ya, gono ya. gini ya Pak ya. Oke nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi kalau misal Pak, ada pasangan suami istri, mereka tidak punya keturunan, salah satunya meninggal, itu diturunkan ke siapa Pak? Hak warisnya? Ada suami istri, Mm-mm. Tapi tidak tapi memiliki keturunan tidak memiliki keturunan. Ya udah pasti ke pasangannya, pasangan. ke pasangannya ya. Ya. Selama dia ada surat nikah ya harusnya jatuh ke pasangan. Oh.
Oke. Buat tahu dia ahli waris, pembuktiannya dari mana, Pak? Ya, udah pasti ya, legalitas di Indonesia ini kan ada namanya akte lahir, Terlahir. kartu keluarga, Oke. ya kan? Ya, notaris pun akan mengecek dari sana. Pak Yohan, Hmm, kalau orang tuanya udah meninggal nih, Pak. ya, Nah, posisinya masih girik. Mau urus sertifikat sampai selesai. Ngurusnya tuh kemana, Pak? urusnya kemana? Ya udah pasti melalui notaris lah. Notaris. Urus ke Sebenarnya urus sendiri BPN. bisa nggak sih, Pak? Bisa aja langsung ke BPN. Hmm. Mengurus untuk girik, Mm-mm. tingkatin ke set ke ini, Mm-mm. ke Bisa. sertifikat kan? Bisa, Pak. Bisa, Tanpa notaris. bisa. Selama itu nggak ada proses jual beli, Heeh. eh, yang diharuskan itu melalui notaris PPAT ya, gitu. Oh, kecuali jual Ya, beli ya harus ya. notaris PPAT ya. Tapi Selama kalau untuk hanya mengurus-ngurus dokumen mm-mm. itu harusnya bisa langsung Bisa ke ya. BPN. Tapi setahu aku sih ribet banget, Pak, Cuman ya ya prosesnya, Pak. cukup Cukup panjang ya. birokrasinya ya Cukup cukup panjang ribet. ya, Pak, prosesnya ya. Jadi memang pakai jasa notaris jauh lebih ringkes ya, Pak. Ya. Ya, ngirit waktu ya, Pak. Nah, prosesnya berapa lama tuh, Pak? Peningkatan dari girik ke sertifikat kurang lebih 6 sampai 12 bulan. Lama ya, Pak? Ya, lama. Karena ya umumnya bisa aja Mm-mm. mungkin lebih cepat kalau Mm-mm. ada percepatan ya. Iya. Semua itu kan di situ kan di sini kan Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Kalau mau ada cepat ya pasti biayanya lebih mahal. Oh gitu. Karena kalau mau lewatin jalur normal, udah pasti dia harus melakukan proses pengumuman dulu nih. Mm. Pengumuman dulu pemilik girik ini ada yang tuntut apa enggak, ada yang gugat ya, merasa memiliki Oh, gak. makanya lama, Pak ya Ya itu butuh waktu prosesnya. tuh kurang lebih mungkin 1 bulan 2 bulan. Umumin Mm-mm. di koran, Iya. gitu ya. Setelah itu misalnya udah nggak ada, ya baru proses lah. Mungkin harus pengukuran lagi dari Mm-mm. orang BPN turun ke Mm-mm. lapangan. Mm-mm. Nanti baru bentuk ke sertifikat. Oh, seperti itu. Hmm. Nah, ada kasus nih, Pak. Hmm. Pasangan suami istri punya 4 anak. Hmm. Dari giring menuju sertifikat nih, Pak. Di sertifikatnya dicantumin semua anak atau satu aja? Jadi gini, namanya balik nama Mm-mm. waris itu harus seluruh nama waris itu tercantum di Mm-mm. sertifikat. Jadi misalnya awalnya itu mau itu awalnya sertifikat atau itu girik, kalau si pemilik itu meninggal, begitu di balik nama ke waris, itu seluruh ahli waris itu harus tercantum dulu di Di sertifikat. sertifikat. Iya. Jadi tercantum tuh semua anaknya ya. Iya, misalnya anaknya ada 10 ya 10 masukin. 10 masuk dalam Iya, sertifikat. Muat tuh, Pak. muat. Dijejerin tuh. Dijajarin tuh. Ngalamin, Mbak. Ada yang Ada yang seperti itu. 5 6 ada. Ada. Hmm, Yang pasti harus semua enam-enamnya tanda tangan ya, Pak ya. iya, ikut hadir. Hmm. Misal nih, Pak, kalau salah satu anaknya di luar negeri, Mm. gimana tuh, Pak, urus transaksinya, Pak? Ya, saya juga pernah ya ngalamin hal seperti itu. Mm-mm. Saya punya klien, eh, ada mau proses jual beli. Mm-mm. Ya, proses jual beli si klien tersebut, eh, salah satu anaknya itu ini waris jadinya. Jadi si ayahnya meninggal, jadi ibunya dan ada dua anak, salah satu anaknya itu di luar negeri. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, yang bisa hadir di Jakarta itu hanya si ibu sama si anak pertama. Hmm. Anak keduanya di luar negeri, Hmm. jadi tidak bisa hadir. Maka nanti notaris akan membuatkan surat persetujuan untuk Oh, memberikan kuasa untuk menyetujui ini akan dijual. Nanti surat persetujuan itu harus ditandatangan di hadapan konsulat jenderal di negara di negara tersebut. tersebut. Misalnya dia lagi ada di Australia, ya dia harus bawa surat tersebut, tanda tangan di hadapan konsulat jenderal di situ. Nanti konsulat jenderal akan verifikasi dan stempel.
Tanpa harus hadir ya tanpa ke harus hadir. Indonesia Nanti ya. itu surat tersebut dikirim lagi ke Indonesia, baru dilakukan. Itu rawan penipuan nggak sih, Pak? Bisa nggak sih ya? Jadi ranah penipuan, Pak? Nantinya Tidak mungkin dong. ada Kan gugatan dari. pasti ada buktinya kalau pada saat si orang tersebut tanda tangan di konsulat jenderal, itu birokrasinya pasti ketat. Dia harus melampirkan paspor, Hmm, membuktikan dia benar warga negara tersebut dan sesuai dokumen yang dicantumkan di situ, namanya siapa. Pak, eh saya kan udah lama nih Pak main di lelang ya. Hmm, Jadi saya tuh udah main lelang tuh dari 2014 Pak. ya. Tapi saya pernah punya pengalaman nih Pak di lelang. Asetnya tuh dijaminin sama anaknya. Dan orang tuanya tuh masih hidup Pak. Mhm, Tapi waktu waktu mereka ngajuin pinjaman, ternyata macet, nggak bisa bayar. oke. Otomatis kan jadi uang prestasi ya Pak ya. Ada kemungkinan nggak sih saudara lainnya menuntut atas hak itu kepada anak itu gitu? Saudara lain itu masih belum ada hak Hmm. selama si orang tua tersebut masih hidup. Oh gitu. Jadi haknya masih ada di si pemilik sertifikat dan pasangan. Kalau si pemilik sertifikat atau pasangan itu ada yang meninggal, Hmm. baru haknya itu akan turun ke anak-anak. Jadi piutangnya ditanggung bersama ya Pak? Iya enggak. Jadi selama di bank itu bisa aja kan yang meminjam siapa, si A Mhm. misalnya, atau enggak PT. Mhm. Yang memberikan jaminan itu orang lain, misalnya orang tua Mhm. atau kakaknya atau siapa. Ya pokoknya yang harus masih ada hubungan lah ya. Eh, Bank pasti pada saat kasih pinjaman si pemilik jaminan itu pasti akan hadir memberikan persetujuan untuk menjaminkan aset tersebut untuk sebagai jaminan utang gitu. Jadi nggak ada bisa orang lain itu anaknya misalnya tiba-tiba gugat tuntut saya nggak setuju Mhm. eh, aset orang tua saya dijadikan jaminan itu nggak bisa nggak ada celahnya. Makanya pastinya kalau udah posisi macet di bank dan bank itu melelang aset tersebut, otomatis itu sudah clean and clear ya Pak. Pasti udah punya. Sesuai dengan SOP pastinya ya Pak ya, Ya, bank itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh celah tiba-tiba ada gugatan seperti itu. Ternyata seru ya Pak bahas mengenai waris dan ternyata Pak Yohan sangat expert di bidang waris nih. Boleh nih teman-teman kalau punya pertanyaan atau ingin sharing, boleh komen di kolom komentar. Dan nantinya kita akan bahas lagi mengenai harta gono gini. Saya mengajak teman-teman yang ingin bergabung bersama MyPro Property di kolom deskripsi ada nomor telepon admin, boleh hubungin di sana. Ingin bertanya lebih lanjut mengenai MyPro Property, kami sangat welcome. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk subscribe, likes, dan komen. Sampai ketemu lagi di Obras Party berikutnya. Bye-bye.